Pak Pak Jumbada ya. Nah, di sini Pak Jumbada ini adalah penilik ya, penilik dari pendidikan non formal. Kalau dulu PLS ya Pak, ya. Pendidikan luar sekolah. Sekarang ini pendidikan masyarakat ya, Mas ya, yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, pendidikan anak usia dini. Kemudian Pak Jumbada di sini adalah penilik. Penilik ini sama dengan pengawas ya, Bos. Kalau di sekolah formal itu disebut pengawas, ada pengawas sekolah. Tapi kalau di penilik ini adalah punya peranan penting dalam hal untuk memantau lembaga-lembaga yang ada di sekitar lingkungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi, yang diberikan tupoksi tugasnya yaitu untuk melakukan pembinaan di daerah Sayan, Kota Baru dan Tanah Pinus Barat ya, Tanah Pinus Barat. Oke Pak Jumbada, kita punya tujuan ya Pak Jumbada ya. Tujuan kita sekarang ini yaitu pemerintah mengamanatkan kepada kita bahwa pendidikan itu bukan hanya di pendidikan formal saja, tetapi pendidikan itu ada di pendidikan non formal, sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, jadi tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oke Pak Jumbada, ternyata berdasarkan data yang Pak Jumbada sampaikan kepada saya, khususnya di Kecamatan Sayan, di Desa Tumbak Raya ya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi ya. Ternyata data anak putus sekolah yang sudah kita data di sini sekitar 23 peserta didik dengan usianya dikatakan di bawah 21 tahun ya Pak ya. Nah maka kita selaku topoksi kita sebagai insan manusia yang punya tugas sesuai dengan topoksi kita masing-masing untuk bagaimana menanggulangi mereka dalam hal untuk anak putus sekolah, maka kita adakanlah namanya pendidikan kesetaraan. Di sini rata-rata hampir 70% ya Pak Jumbada ya, itu mereka putus di SMA ya, kebanyakan ya di SMA. Nah ini alangkah katakan ya ruginya kita ya, ruginya bahwa usia seperti itu seharusnya usia yang sudah mendapatkan pendidikan yang setara dengan pendidikan sekolah SMA ya Pak Jumbada ya, sekolah SMA. Nah oleh sebab itu Pak Jumbada selaku penilik, tolong bantu kami sebagai perpanjangan tangan kami di Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi, selaku Bapak sebagai penilik ya, tolong kita bagaimana bersinergi untuk membantu mereka dalam hal menanggulangi atau mengatasi anak-anak yang putus sekolah. Karena dampaknya begini Pak Jumbada ya, ada dampak. Salah satu dampaknya yaitu anak yang katakan sudah kawin di bawah 21 tahun, itu dampaknya apa kira-kira Pak Jumbada? Dampaknya memang mencari pekerjaan sulit juga. Satu, pekerjaan yang sulit. Oke. Kemudian kedua memang mental juga. Mental. Jadi kalau dia ada punya jasa semua di kampung memang tidak bisa berupaya menyerah. Ya. Jadi kalau pilkades jadi ini pun sulit Mau meneruskan kuliah Iya. kembali. Iya. Jadi untuk meningkatkan katakan sumber dia ya, sumber daya manusianya katakan tidak tercapai lah ya. Seperti itu. Karena sekarang ini untuk SMA saja sekarang betul-betul diperlukan dalam hal untuk
administrasi seperti calon kades, calon kadus, PRT ya Pak Jumada ya. Nah, kemudian begini lagi, sekarang kita banyak dampak lagi Pak Jumada. Setelah kita cek di lapangan, sekarang kita sudah gencar-gencarnya stunting ya. Stunting itu katakan anak kurang gizi lah. Nah itu akibat apa? Nah, akibat karena anak yang melakukan pernikahan di usia dini ini, dia belum tahu seperti apa sih melakukan merawat anaknya, menyusui anaknya, ya kan? Kebanyakan anak-anak yang sekarang yang stunting ini gizi anaknya buruk sekali. Jadi melalui itu kita mendapat peringkat yang katakan ya sangat-sangat memprihatinkan lah ya Pak Jumada ya. Maka kita bantu Pak Jumada pada saat proses kegiatan pembelajaran di program paket A, paket B, dan paket C itu kita berikan pemahaman kepada mereka-mereka yang putus sekolah itu, sehingga dia tahu seperti apa dia memberikan ASI kepada anaknya, seperti apa dia memberikan gizi kepada anaknya, seperti apa dia melakukan proses bimbingan, proses pembelajaran terhadap anak-anaknya yang ada di rumah tangganya itu sendiri, Pak Jumada ya. Nah, oleh sebab itu Pak Jumada, paket ini orang menganggap adalah jual beli ijazah. Padahal tidak Pak Jumada. Tolong sampaikan Pak Jumada selaku penilik perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bawah naungan saya selaku Kasubag Pendidikan Dikmas dan Pendidikan Khusus, sampaikan kepada masyarakat kita khususnya di Kabupaten Melawi, pada umumnya Kabupaten Melawi juga, khususnya di Kecamatan Sayan, bahwa untuk mendapatkan sebuah program pembelajaran paket A, paket B atau paket C ataupun ijazah, mereka harus mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan data dapodik siswa, data dapodik lembaga yang bersangkutan yang di-upload oleh pihak lembaga atau pihak sekolah. Setelah melakukan dapodik, kita daftarkan, kemudian muncullah nama-nama mereka di kelas merak, di mana kalau dia masuk daftar kelas awal, dia masukkan di kelas awal. Kalau dia sudah berlanjut, kita masukkan berlanjut. Kalau dia sudah mau tamat, dia sudah secara otomatis dia sudah masuk di kelas, misalnya untuk paket B dari kelas 9 ujian, untuk paket C dari kelas 12 ujian. Jadi tolong sampaikan kepada mereka sehingga mereka paham bahwa untuk mendapatkan ijazah atau sertifikat, saya sekali lagi berkali-kali. Nah, itu harus memiliki proses. Bagaimana prosesnya Pak untuk melakukan proses untuk mendapatkan program paket A, paket B, paket C? Tadi salah satunya didaftarkan di Dapodik. Karena sudah terdaftar di Podik, berarti dia sah, diakui oleh pusat, oleh kementerian bahwa dia terdaftar di jenjang pendidikan kelas berapa, lanjutan berapa, dan ujian apa, ya Pak ya. Itu sampaikan. Kemudian masalah kegiatan pembelajaran Pak, masalah kegiatan pembelajaran itu Pak, yang masalah kegiatan pembelajaran itu lembaga yang mengatur Pak ya. Lembaga yang mengatur dan kemudian sesuai dengan kesepakatan siswa. Jadi itu ada kesepakatan kita nanti. Misalnya seminggu kita adakan untuk paket A, paket B itu kita adakan 1 kali pertemuan, atau seminggu 2 kali, Jumat, Sabtu, Minggu, ataupun 2 bulan sekali. Ya, apakah kita ambil pertengahan bulan ataupun akhir bulan, itu Pak ingat. Nah, kalau dia masih jenjangnya masih di kelas awal, dia wajib untuk mengikuti proses pembelajaran dari kelas awal, kelas lanjutan sampai kelas ujian. Nah, jadi mari kita berikan pengertian kepada mereka bahwa mereka yang daftar sekarang ini belum tentu mereka akan mendapatkan ujian,
belum tentu dia dapat ijazah, tapi melalui proses dan prosedur. Nah, karena kita sudah sekarang yang kurikulum Merdeka Belajar, nah, kemarin kita belum terdaftar, sulit Pak untuk mendapatkan link untuk Merdeka Belajar. Waktu itu kita masuk dalam inputnya. Sekarang kita masih menggunakan kurikulum K13, kurikulum lama. Nah, proses pembelajarannya sama dengan proses pembelajaran formal. Nah, proses pembelajarannya sama dengan proses pembelajaran. Ada belajar matematika, ada belajar bahasa Inggris, ada belajar komputer dan lain sebagainya. Seperti sekolah formal yang tidak dibedakan, ya, yang sekarang ini. Nah, oke. Sekarang saya mau nanya, dengan adanya paket B dan paket C ini, kira-kira apa harapan Bapak? Ya, kita PPM ya. Iya, dan perpanjangan dinas pendidikan. Jadi kebanyakan yang masa-masa lalu, jadi mudah-mudahan ke depan dengan program kita ini terlaksana dengan baik, di mata masyarakat ada kepercayaan bahwa kita akan mengeluarkan ijazah yang benar-benar bukan sembarangan. Proses dan prosedur yang benar. Dapat saya. Kemudian bagi siswa yang sudah mendaftarkan diri, dia merasa puas apa yang dia dapat selama mengikuti kegiatan. Dan bagi masyarakat juga komisi setelah mereka memakai jasa ini, nanti mereka dapat bekerja dengan baik, kemampuan mereka dalam rumah tangga juga ada peningkatan. Saya rasa itu ya. Iya, saja. Pak Jumada selaku pendidik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terima kasih. Mungkin ini salah satu dari motivasi kita, salah satu dobrakan kita untuk memberantas, ya, untuk membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Melawi, dalam hal bagaimana kita akan menanggulangi anak-anak yang putus sekolah ini. Kalau bisa kita jemput sampai ke pelosok-pelosok, Pak. Ya, saya percayakan kepada Bapak selaku pendidik, bantu saya, bantu Dinas Pendidikan, supaya anak-anak kita ini jangan bosan-bosan untuk mendapatkan pendidikan. Karena banyak yang sudah terbukti sekarang. Dulu waktu ada program paket, semudah-mudahnya untuk mengikuti paket program kesetaraan. Nah, sekarang makin sulit. Akhirnya mereka terpental dengan adanya aturan. Kita pun terpental dengan adanya aturan. Dulu tanpa ada podi, asal daftar sudah bisa, ada KTP-nya, ada ijazah sudah. Sekarang harus tercover, harus terlink dengan Dapodik, ya, baik tingkat sekolah formal maupun sekolah satuan pendidikan non formal, Pak ya. Sampaikan kepada masyarakat, Pak. Mari kita sama-sama, kasihan anak-anak kita, ya, terutama saya katakan tadi itu tentang stunting tadi itulah, akibat anak-anak tidak disusui. Kenapa anak saya kok tidak mau nyusu? Tidak ada solusi, ya kan? Anak saya tidak mau sekolah, tak ada solusi. Udahlah, mamanya, bapaknya kemarin tidak sekolah, sekarang anaknya lagi tidak sekolah. Apa jadinya? Baik Pak ya, terima kasih Pak ya. Ini hanya Pak, ya. Ini merupakan pertanyaan dan ini sudah saya sampaikan di lapangan. Ujiannya, misalnya ujian 24 sebenarnya sudah saya sampaikan 2023. Insya Allah kita usahakan kalau Dapodiknya bisa terbaca di 2023, berarti aman. Tergantung dari pusat yang menentukan, Pak ya. Kalau Dapodik kita linknya sesuai dengan link Dapodik yang muncul di kelas berapa, rombel berapa, maka anak kita pasti ujian 2023. Tergantung dari Dapodik yang membaca ya Pak ya. Oke. Saya tanya gini, karena ada satu orang dari Ganjang jauh malam-malam datang, pulang malam juga. Alasan ingin daftar di paket ini kecil, dia mau luruskan kuliah mana kalau nanti di STKP Melawi. Iya. Oke. Siap, berarti kita bantu ya. Kemudian yang paket B, mungkin jangan mau luruskan ke SMA. Kita lihat. Nah, untuk SMA kita lihat tingkat usianya. Ya, itulah lebih mudah. Kalau usianya SMP masih 14 tahun atau 12 tahun, berarti masih bisa dia. Kalau di sana gagal kelas berapa di SMA? Iya. Baru berapa tahun ya. Mau luruskan lagi. Ya. Insya Allah kita bantu ya.
Tapi dengan syarat tadi saya katakan tadi, Dapodik kita harus ada masuk di dalam link ya. DDoB kita sudah diakui, sudah disinkronisasikan ya. Per 31 Agustus kemarin Dapodik kita sudah disinkronkan ya. Berarti masih baru nih Pak? Nanti masih baru kita atur lagi. Oke. Terima kasih Pak atas bincang-bincangnya, semoga bermanfaat bagi kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak. Salam sehat kita semua, kemudian jaga kesehatan kita, kemudian semuanya kita serahkan kepada yang di atas. Yang baik kita serahkan dengan yang di atas, yang jahat hanya untuk diri kita sendiri. Saya Kiri, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.